Jangan mempersulit urusan rakyat. Hadis, man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Barang siapa yang memegang pimpinan urusan umatku, dia mempersulit urusan umatku, maka dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Maka ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, jangan mempersulit urusan rakyat. Tegas saya, tangkap aja. Saya sudah umur 82 tahun tuh. Di penjara tinggal wirid aja. Lah iya. Saya sudah nggak ada apa-apa sekarang Pak Faibul. Nggak usah curiga dengan Sukron Makmun. Walaupun saya nanti aktif di NU, jangan curiga. Jangan curiga. Mau jadi menteri sudah ketuaan. Mau jadi DPR sudah ketuaan. Tidak ada yang ada depan saya kecuali kuburan. Di depan saya kuburan. Jabatan sudah nggak ada, sudah lewat semuanya itu. Kalau saya masih umur 60 tahun, sampean boleh curiga saya, takut disaingi jabatannya. Takut berebut menteri, tidak bakalan sekarang sudah sampean mau jadi menteri, jadi menteri aja. Saya sudah lihat kuburan situ tuh. Nggak usah curiga. Kalau bisa dipersulit, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Man waliya min amri umatih fasaqwal fasquq alaih. Man yasta'illahu ru'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa wasul li ru'yatihi haramallahu alaihil jannah. Ini hadis politik. Ayo bicara dengan orang-orang politik. Saya undang ke rumah, ayo bicara politik dengan Sukron Makmun. Ini hadis politik. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian dia mati. Ketika mati Kebah sedang menipu rakyatnya, pemimpin seperti itu haram masuk surga. Haram masuk surga. Doakan pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya ketika kampanye, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Betul apa tidak? Hei pemimpin-pemimpin yang kau belum melaksanakan janji-janjinya ketika kampanye, tolong ya Allah jangan dimatikan dulu. Kalau nanti dia sudah memenuhi janjinya, mau mati, matilah kau. Kurang apa saya ini? 83 tahun. Enggak pantas saya bicara begini nih. Bukan waktunya sudah. Giliran Kebah ini. Dulu ayah beliau yang akrab dengan saya. Namanya Kiai Nur Salim kan. Itu paling akrab dengan saya. Di pesantren hampir tiap tahun saya ke situ. Sekarang putranya, giliran sampian sekarang itu. Ini cucunya Mbah Hamid, bilang jadi wali. Lah iya, saya sudah nggak pantas sudah. Tapi karena saya katakan, hai bangsa Indonesia, jangan kau bangunkan macan tidur. Saya sudah tidur. Tapi kalau Islam kau ganggu, jangan coba-coba. Yang umurnya Sukron Makmun 82 tahun, Islam diganggu, komputer berputar 28 tahun. Betul? Betul. Nah, kalau saudara ingin tahu pemerintah-pemerintah, terus terang aja, Sukron Makmun, ketua RT, ketua RW, lurah, camat, sampai bupati, sampai presiden, semua yang ada ini tidak ikut berjasa dalam NKRI itu. Yang berjasa dalam NKRI itu siapa? Yang di kuburan itu. Kita cuma pandai makan jasa. Bapak Haji saya pandai makan jasa. Jangan hanya pandai makan jasa, tapi kau harus pandai pula berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa, tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Jangan kau berjoget di atas kuburan orang lain. Betul atau tidak? Mari kita berjasa. Sudah pemilihan umum, biayanya mahal, 100 triliun lebih, dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, gajinya 60 juta ke atas. Kok yo tego?
Sudah gajinya gede kok yotego masih nyolong duit rakyat. Itu kemana perasaannya? Sudah tidak ikut berjasa. Yang berjasa pahlawan itu. Maka kalau pemerintah ingin tahu kontribusi umat Islam terhadap NKRI, saya katakan pemerintah, kalau pemerintah ingin tahu tentang bantuan umat Islam terhadap NKRI, tolong pemerintah adakan sensus kuburan. Loh, betul kan? Sensus kuburan. Tiap kabupaten ada teman pahlawan kan? Pasuruan ada, Probolinggo ada, Sidoarjo ada, Mojokerto ada, taman pahlawan. Tolong pemerintah masuk taman pahlawan itu. Sensus, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa. 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Jerit saya ini supaya paham semuanya itu. Sakit saya ini. Maka walaupun sakit-sakit nggak bisa jalan, masih saya paksa. Soalnya Kiai Idris ketemu saya di kuburan Kiai Hamid. Ketika saya takziah ke kuburan, tolong Kiai nanti maulid kalau bisa datang usahakan iya. Nah, ya sudah, saya sudah mau berhenti juga. Nah, saudara-saudara, kalau di sensus kuburan 99% darahnya umat Islam. Tadi yang saya katakan kalau tidak karena ulama nggak ada NKRI. Jam 10 pagi proklamasi Bung Karno. Jam 3 sore Angkatan Laut Jepang datang kepada Bung Hatta. Dia bilang kalau 7 kata ini tidak dicoret, Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah. Pagi proklamasi jam 3 Pak Saiful mau pecah Indonesia ini. Ya saya kenal betul dengan dia. Sama-sama NU-nya kok. Saya sejak dulu NU, tapi NU dulu. Tapi rupanya kembali ke NU dulu dia. Kalau NU dulu sama dengan saya. Apa? Ya, kalau NU yang macam-macam, ya tunggu dulu. Betul atau tidak? Kalau NU, ya ini sudah saya tahu dia kembali kok. Selalu merayu saya kok. Ke pesantren saya berkali-kali itu menunjukkan tanda rujuk itu ya. Ya, soal kelahian Pak Saiful ngerayu itu urusan dia lah, tapi yang jelas berhasil dia kok. Sampai saya bilang, tolong kalau betul Habib Taufik datangkan. Datangkan betul loh dia itu. Iya, yang saya minta temu sampean loh. Jangan dikira. Nggak ngomong dia. Baru ngerayu. Ya, pokoknya urusan ngerayu kasih dia lah. Nah ini saudara, jam 3 sore Angkatan Laut Jepang itu datang menghadap Bung Hatta. Kalau ini tidak dicabut, kami Indonesia Timur tidak ikut. Berarti waktu ada Republik Indonesia Timur, ada Republik Indonesia Barat. Tanggal 18, Bung Hatta kumpulkan lagi. Minus Pak Wahid Hasyim karena pulang ke Indonesia diganti dengan seorang ulama dari Sumatera. Perdebatan terjadi. Kata satu tidak bisa, ini sudah ditandatangani. Kata satu gimana? Nah nanti kalau pecah Indonesia ini dengan lapang dada wahai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau tidak karena lapang dadanya para tokoh Islam waktu itu, NKRI tidak ada. Tegas saya. Tangkap aja. Saya sudah umur 82 tahun tuh. Di penjara tinggal wirid aja. Lah iya. Saya sudah nggak ada apa-apa sekarang Pak Saiful. Nggak usah curiga dengan Sukron Makmun. Walaupun saya nanti aktif di NU, jangan curiga. Jangan curiga. Mau jadi menteri sudah ketuaan. Mau jadi DPR sudah ketuaan. Tidak ada yang ada depan saya kecuali kuburan. Di depan saya kuburan. Jabatan sudah nggak ada, sudah lewat semuanya itu. Kalau saya masih umur 60 tahun, sampean boleh curiga saya takut disaingi jabatannya.
takut berebut menteri. Tidak bakalan sekarang sudah siapa mau jadi menteri aja. Saya sudah lihat kuburan situ tuh. Nggak usah curiga. Ini umur sudah umur tambahan. Berdebat dengan lapang dada. Tokoh Islam cabut 7 kata itu. Dicabut itu. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, cabut, coret. Tapi ulama minta gantinya. Gantinya apa? Maha Esa, lebih mahal lagi. Secara akidah lebih mahal lagi. Maka berubahlah Pancasila tanggal 17 masih berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan, ya, berdasarkan ketuhanan, tidak ada Maha Esa, berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tanggal 18 Agustus berubah. Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Kalau seandainya ulama waktu itu tidak mau merubah dan tidak mau mencabut, ya tidak ada NKRI itu. Masa ulama yang dicurigai tidak cinta NKRI? Kiai yang bikin kok. Nah, saya kira masih ada pembicara lagi ya. Nah, sudah. Ya biasanya saya ini pidato tuh ya 4 jam non-stop tanpa minum. Tadi itu saya hormati aja ngasih minum itu ya. Sebenarnya saya tanpa minum 4 jam juga nggak apa-apa. Allah sudah bikin tenggorokan saya spesialis. Insya Allah. Nah itulah saya sebenarnya banyak cerita. Tolong nanti kayak Bah, kita ingin membentuk satu peradaban yang berdasarkan Quran dan hadis. Peradaban berumah tangga, peradaban dalam bermasyarakat, peradaban di dalam ekonomi, peradaban di dalam politik. Intinya kayak Bah, mengapa Islam bicara ini? Supaya anggota rumah tangganya berakhlakul karimah. Mengapa bicara ekonomi? Supaya pelaku-pelaku ekonomi itu berakhlakul karimah. Mengapa bicara politik? Supaya pelaku-pelaku politik ya, betul kan? Ya enggak apa-apa, dia saya tuh terbuka Pak, terbuka. Ya. Supaya pelaku politik, siapa pelaku politik? Wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, anggota DPRD sampai DPR pusat dan pejabat tinggi, itu semuanya pelaku politik. Kiai wajib bicara politik supaya pelaku-pelaku politik mempunyai akhlakul karimah, bukan pelaku politik yang preman, yang bajingan, yang akan merusak negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.